Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa. Di tengah penurunan kinerja di 2023, PT Aneka Tambang Tbk atau Antam memastikan tetap membagikan dividen. Bahkan Antam akan membagikan dividen 100% dari raihan laba bersih di 2023 senilai 3,07 triliun rupiah. Dikutip dari siaran pers perseroan, PT Aneka Tambang Tbk atau Antam dalam rapat umum pemegang saham tahunan Rabu 8 Mei 2024 memutuskan membagikan seluruh atau 100% laba bersih tahun buku 2023 senilai 3,07 triliun rupiah sebagai dividen. Dengan asumsi jumlah saham Antam yang beredar sebanyak 24 miliar saham, maka nilai dividen per saham sekitar Rp128 per saham. Antam tetap membagikan dividen 100% dari laba bersih di tengah penurunan kinerja di 2023. Perseroan membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 3,07 triliun rupiah di 2023. Raihan tersebut turun 19,45% secara tahunan dari 3,82 triliun rupiah di 2022. Terkoreksinya laba bersih sejalan dengan penurunan pendapatan 10,63% secara tahunan ke 41,04 triliun rupiah dari pendapatan di 2022 di 45,93 triliun rupiah. Sementara secara historis, jumlah dividen yang akan dibagikan Antam untuk tahun buku 2023 lebih besar dibandingkan tahun buku 2022 di 1,91 triliun rupiah atau 50% dari laba bersih. Sementara tahun buku 2021, Antam membagikan dividen 930,871 miliar atau 50% dari laba bersih. 2020, Antam membagikan dividen sebesar 35% dari laba bersih tahun 2020. Jumlah tersebut setara 402,27 miliar rupiah dari total raihan laba bersih. Sementara tahun buku 2019, jumlah dividen 67,84 miliar rupiah atau setara 35% dari total laba bersih. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, perkembangan fundamental dari Antam membagikan dividen 100% dari laba bersih meski kinerja mereka jauh mengalami penurunan dan tampaknya direspon positif oleh para pelaku pasar. Secara teknikal sahamnya hari ini berbalik arah loncat ke zona hijau setelah di sepanjang sesi pertama pada pagi tadi mengalami tekanan yang cukup dalam. Bahkan secara intraday saham Antam hari ini sempat mengalami penguatan ke 1575. Saya akan sampaikan bagaimana update pergerakan saham Antam di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi dibuka flat di 1505 pemirsa. Kemudian sempat bergerak ke zona hijau. Beberapa menit kemudian saham Antam kembali bergerak ke zona merah dan tertekan cukup dalam ke 1480. Ketika dari dalam RUPST diumumkan hari ini dividen Antam 100% dari raihan laba bersih di 2023, sahamnya langsung berbalik ke zona hijau bahkan loncat dan sempat menyentuh ke level tertinggi intraday hari ini di 1575. Sampai sejauh ini saham Antam masih bergerak di zona hijau pemirsa, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas. Posisi saat ini menguat di 2,33% dan diperdagangkan di level Rp1.540 per sahamnya. Kemudian dalam 6 bulan terakhir saham Antam ini bergerak atau mengalami volatilitas yang cukup tinggi pemirsa. Di perdagangan Desember saham Antam masih diperdagangkan di atas level 1.700-an. Di Januari masih berada di level yang sama meskipun di perdagangan Desember saham Antam sempat bergerak melemah ke 1.500-an pemirsa. Namun di perdagangan Februari tekanan hebat terjadi untuk Antam bahkan melemah ke 1.400-an, tepatnya di Rp1.410 per sahamnya di awal Februari. Maret mencoba untuk bangkit, begitu juga dengan April, bahkan di pertengahan April saham Antam mengalami penguatan yang cukup signifikan di tengah kenaikan harga komoditas emas. Namun dalam beberapa pekan terakhir ketika dari harga komoditas emas lebih cenderung tertekan pemirsa, meredahnya efek geopolitik di Timur Tengah, saham Antam juga ikut mengalami pelemahan seiring juga penurunan harga komoditas. Hari ini sempat tertekan ke 1480, ini mencoba mendekati level terendah di Februari dalam 6 bulan terakhir. Namun ketika dari Antam mengumumkan dividen tahun buku 2023 100% dari posisi laba, sahamnya berbalik arah loncat ke zona hijau dan mengalami penguatan yang cukup signifikan. Saya juga akan sampaikan bagaimana dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa untuk Antam
Saya akan coba sampaikan dari posisi price earning ratio-nya ada di kisaran di 38,81 kali, PSR-nya di 1,07 kali, PBV-nya di 1,20 kali, sementara PCFR-nya minus di 6,43 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalan jam perdagangan di sepanjang hari ini, prospek pasca libur panjang akhir pekan, dan nanti tak ketinggalan saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.